Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Belvana Lobster Farm ya guys. Nah ini kali ini untuk vlog kedua saya ini mungkin saya akan bahas gimana cara membudidayakan lobster air tawar untuk pemula nih guys. Oke. Nah langsung aja, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, lobster air tawar itu adalah hewan nokturnal yang mana mereka aktif mencari makan itu pada malam hari guys. Mereka biasanya hidup di sungai, danau, ataupun rawa. Ada banyak jenis lobster air tawar. Untuk saat ini kita bahas yang red claw dulu ya. Yang mana tingkat permintaan lobster ini juga cukup tinggi, terutama di pasar konsumsi. Sedangkan di Indonesia termasuk daerah saya ini masih sangat awam atau bahkan banyak yang belum tahu. Maksudnya masih sedikit ya yang tahu atau mengenal. Atau mungkin mengkonsumsi LAT itu masih jarang banget. Nah, langsung aja ya, kita langsung ke topik pembahasan kita, cara budidaya lobster air tawar untuk pemula. Sebelumnya kita ada dua cara nih. Kita mau budidaya lewat indukan atau mungkin lewat bibit. Itu kalau saya saya mulai dari indukan ya. Yang perlu kita siapkan yang pertama itu medianya. Media pembenihan atau kolam indukan. Itu. Ada beberapa pilihan, yaitu menggunakan akuarium. Akuarium bisa bak plastik atau fiber gitu. Kemudian kolam terpal seperti punya saya ini. Terus ada kolam semen atau mungkin kolam tanah juga bisa, kayak ditambak gitu ya, itu bisa. Cuman airnya jangan pakai yang air payau juga. Dibutuhkan juga tempat persembunyian atau shelter. Nah, shelter tuh seperti ini guys. Nah, bisa dari pralon, genteng, atau mungkin potongan-potongan asbes ya, kayak gini ya, potongan-potongan asbes gini bisa digunakan jadi shelter. Terakhir kita butuh aerator. Nih aerator seperti ini nih. Nah terakhir kita butuh aerator tuh, sama atau mungkin pompa air ya, water pump. Cuman itu opsional sih, kita bisa ngakali. Semisal memang terpaksanya kita nggak pakai aerator atau pompa, mungkin ketinggian airnya ini bisa dibikin rendah, dikasih 10 cm atau mungkin 7 cm gitu. Atau mungkin bisa juga dikasih 10 cm. Nanti atasnya ini, di atasnya ini nanti tinggal kita kasih enceng gondok itu, yang mana itu dia nanti buat manja dia. Semisal parameter airnya, amoniaknya udah tinggi gitu, dia bisa ngambil oksigen langsung ke atas dengan manjat enceng gondok gitu. Ini juga gendeng-gendeng ini saya susun ke atas ya, biar semisal tingkat amoniaknya tinggi atau mungkin perubahan pH air gitu, dia bisa langsung ke atas ya, mungkin ngambil oksigen gitu. Nah kemudian untuk pemula mungkin saya sarankan siapkan satu kolam dulu, atau mungkin bisa 2 kolam langsung juga bisa. Cuman untuk sementara sih siapkan satu kolam dulu. Untuk kolam indukannya ini kita bahas yang indukan dulu ya. Kalau kita mulai dari indukan, siapkan dulu satu kolam. Mungkin kecil-kecilnya itu bisa 1 meter kali setengah meter bisa ya. Cuman paling bisa untuk satu set aja sih itu, untuk satu set indukan 4 inci. Nah untuk saya mungkin lebih enaknya, lebih mudahnya mungkin satu kali 2 meter itu bisa buat 2 set indukan 20 ekor 4 inci, yang mana terdiri berarti satu setnya itu 6 betina 4 jantan. Jadi untuk total 12 betina 8 jantan, seperti itu guys.
Terus kemudian untuk kolam selanjutnya ya, ini kan yang pertama kita siapkan satu kolam dulu ya. Semisal kita udah berhasil nih, udah ada yang bertelur, semisal 1 bulan kemudian setelah kita beli udah ada yang bertelur, mungkin kita bisa sediakan tempat untuk karantina indukan yang bertelur. Bebas sih, nggak perlu besar, bisa pakai ember seperti ini ya, ember, atau mungkin bisa juga kayak baskom gini bisa, atau akuarium. Ini juga akuarium juga saya buat untuk karantina yang bertelur 1 2 3 ini 4 sama ini 4. Atau bisa juga pakai kolam. Nih kolam yang paling atas ini buat penetasan buaya. Kalau pakai kolam itu caranya gini, ntar langsung tak ajak lihat langsung ya. Wah, bismillah. Nah ini kalau mau pakai kolam langsung, lobsternya dikasih di ember di baskom satu-satu. Nah ini satu baskom ini kalau segini ya berarti kasih satu aja. Nah nanti di bawah-bawahnya itu dikasih lubang-lubang, bawah-bawahnya itu kasih lubang-lubang. Atau mungkin keranjang buah seperti ini bisa dipakai 3 indukan. Ini ada 3. Atau keranjang kucing nih seadanya. Nah mungkin caranya seperti itu kalau mau pakai kolam. Nah, tak turun dulu ya guys. Nah untuk kolam indukan sudah, kemudian tempat karantina udah. Nah setelah itu, setelah bibitnya jadi, kita sediakan juga untuk kolam pembesaran. Kolam pembesaran ini mungkin dibikinkan sama juga tidak apa-apa, 1x2 atau mungkin 1x3 juga bisa, 1x3 meter. Untuk ketinggian air sih variatif ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau semisal memang ingin, kalau ada aerator mungkin bisa sampai 30-50 cm bisa. Semisal nggak ada aerator udah kasih 7-10 cm aja nggak apa-apa. Sebenarnya kalau lobster air tawar itu mudah banget sih, perawatannya juga mudah, pakannya juga mudah. Oke, sampai mana tadi, kita lanjut ya. Tadi kolam sudah. Terus yang kedua, nah ini yang paling penting, parameter air. Sebelum Anda beli indukan, Anda cek dulu parameter air di daerahnya panjenengan, daerahnya Anda. Nih, pakai TDS meter sama kertas lakmus ya. Nah TDS meter tuh seperti ini. Nih ya, saya contohkan ya. Ini error ini, perlu dikalibrasi nih, udah lama nggak kepakai soalnya. Harusnya ini itu harusnya 00. Nah, nah ini kan masuk berapa ini, 500 ya, harusnya 00, tapi kita coba dulu aja, kita hold ya. Oke, tahan dulu sebentar, kita hold. Oh tuh error kan. Bentar, ini ppm nya 000507, ini error, ini kena air ini. Dia nggak mau itu, nggak mau berubah. Nah ini udah error nih, udah lama nggak tak pakai. Karena kalau saya itu pakainya itu ya air PDAM ya. Air PDAM itu TDS nya kisaran 80 sampai 90, sangat kecil TDS nya. Dia kan
Airnya ini udah diolah sedemikian rupa di sana, PDAM-nya sana. Jadi kandungan mineralnya pun sudah berkurang pasti. Untuk yang bagus itu TDS berapa sih? Sebenarnya sama aja ya. Lobster itu bisa hidup di TDS rendah dari 80 sampai TDS mungkin 300 masih bisa hidup. 300. Kalau air sumur itu TDS berapa? Kalau air sumur itu sekitar 200 ppm sampai 300-an. Nah, sebenarnya seperti itu. Cuman yang perlu digarisbawahi sebenarnya ada pengecekan lagi yang seperti buat ngecek oksigen terlarut, CO2 terlarut, kemudian ada juga yang kandungan-kandungan yang lain, ada alat testernya sendiri. Cuman yang kita sih cuman perlu itu tadi pH TDS apa ya, TDS meter atau TDS cek ya, sama kertas lakmus. Kertas lakmus itu buat ngukur pH. Semua air dari sumur atau mungkin air dari PDAM saya rasa udah nggak ada masalah sih, kecuali kalau airnya itu terkontaminasi tuh. Kalau PAM sih aman, kalau PAM. Cuman nah ini untuk air PDAM itu sama air sumur terutama itu wajib diendapkan dulu, jangan langsung dimasukkan ke dalam kolam gitu, dimasukkan, jangan sampai ya. Karena kalau yang PDAM itu kelemahannya, minusnya itu kaporitnya sama klorinnya itu tinggi. Nah, berakibatnya apa? Dia merusak insang lobster, kemudian bisa menyebabkan kematian pasti. Tuh, kalau saya ini udah itu sih udah terbiasa langsung PDAM. Jadi nggak perlu diendapkan, langsung dimasukkan aja. Caranya gimana gitu? Nah, itu caranya sih dulu saya pakainya caranya sipon. Jadi sebulan sekali tuh saya nggak ganti air. Harusnya ganti kolam harusnya ganti air itu sebulan sekali. Cuman kalau saya enggak, saya cuman tak sipon aja kotoran-kotoran yang di bawah, lumpur-lumpurnya, sisa-sisa pakan itu saya sipon. Terus pasti kan berkurang tuh, paling 40% 30% airnya kan berkurang di kolam. Nah, tinggal ditambahin langsung aja sama itu apa namanya, air pump. Nah, dari situ lama-lama mereka terbiasa. Sekarang udah saya kuras total, bersih, langsung kena air pump, di dalam ada lobster, langsung bisa itu. Dia langsung bisa adaptasi karena udah terbiasa. Nah, sekarang itu juga poin positifnya, ketika jenengan udah berhasil, jenengan jual, jenengan bisa jadi nilai tambahan buat farm jenengan. Jadi jenengan bisa kasih regulasi bahwasanya ini lobster jenengan kualitasnya memang baik, mau dikasih air apa aja pasti hidup gitu. Sama kalau air sumur, kalau tadi kan kita bahas PDAM ya, kekurangannya apa seperti klorin itu jadi harus diendapkan dulu. Kalau dulu saya juga gitu, untuk kolam itu bikin kolam saya pakai terpal ini yang pertama ini. Itu saya rendam dulu. Jadi jangan langsung dipakai kolamnya. Kolam direndam dulu pakai potongan debok pisang. Selama 2 hari, 1 hari lah mungkin udah cukup. Debok pisang, kemudian baru dikuras, dibersihkan. Terus diisi air PDAM langsung. Air PDAM langsung itu saya biarkan dulu 3 hari. 3 hari baru saya masukkan lobsternya, seperti itu. Sama treatmentnya air sumur juga sama. Kalau air sumur sih sebenarnya aman ya, dari klorin gitu aman. Cuman minusnya dia kadar oksigennya sangat rendah. Jadi harus dibantu aerasi dulu atau enggak diendapkan sehari tidak apa-apa. Terus soalnya di dalam tanah itu oksigennya rendah, malah CO-nya yang tinggi kadang, CO2-nya. Tapi malah bagus bener buat aquascape gitu, bagus. Oke, masalah air sudah. Untuk ketinggian itu seperti tadi yang saya sampaikan, mau dari 7 sampai 30 cm tinggian sih masih bisa, masih aman. Oke, lanjut ya. Tadi pertama kolam sudah, kemudian air sudah, terus yang ketiga nih. Nah, ini
juga cukup penting nih, seperti hama dan penyakit. Kemarin di vlog saya yang pertama sudah saya jelaskan ya. Jadi kalau penyakitnya itu jamur. Nah, lobster saya itu kena jamur, telurnya rontok sampai mungkin 80%, tinggal 20% itu tinggal dikit. Cuma enggak apa-apa, itu berarti mungkin belum rezekinya. Nah, itu penyakitnya paling seperti jamur, seperti itu. Banyak sih sebenarnya, nanti saya juga nggak begitu hafal nama-namanya. Cuman nggak begitu itu sih, nggak begitu mematikan, cuman ya agak merugikan ya, karena telur yang harusnya 100 ekor menetas itu malah jadi cuman 20 atau 50 ekor aja. Terus kemudian untuk hama itu bisa tikus, bisa kucing, bisa ya. Cuman kadang ini seperti ini juga bisa jadi hama nih kalau terlalu banyak populasinya, seperti kecebong. Nah, ini kecebong juga salah satu hama sebenarnya ya, karena minusnya tuh dia ngabisin makanannya lobster, minusnya. Cuman positifnya dijamin nggak bakal ada sisa makanan. Kadang kalau nggak ada kayak gitu, nggak ada ikan gupi juga kan, sisa makanannya pasti banyak. Tapi kalau ada kecebong, ada ikan gupi gitu, saya berani ngasih makan banyak itu. Cuman ya itu minusnya boros itu. Oke, untuk penyakit sudah, hama sudah. Kita lanjut yang keempat, pemilihan indukan. Nah, kita jelaskan ya. Jadi ini yang paling fatal ya, yang bikin para pembudidaya pemula itu pada frustasi ya. Beli bibit 5 set itu harganya, padahal nggak main-main ya. Satu set itu sekitar mungkin kalau dulu sekitar 700 ribuan, 700. Kalau sekarang paling satu setnya berkisar, yang bagus ya, yang bagus itu sekitar 300 sampai 700. Nah, pilih pembudidaya yang mana budidaya hasilnya itu biru-biru nih, seperti ini tuh. Atau mungkin yang hijau coklat kehitaman, hitam loh ya, bukan kuning ya. Kadang ada juga yang hitam gitu, dia memang hasil budidaya, cuman karena dia sistemnya mungkin sistem alam seperti tanah, atau mungkin kolamnya nggak pernah dibersihkan gitu. Itu sebenarnya masih oke ya. Yang penting itu benar-benar lobster dari budidaya, bukan lobster dari tangkapan alam. Nah, perlu diwaspadai juga, banyak sekali mafia lobster air tawar yang mana mereka mengaku itu tuh lobster mereka dari budidaya. Nah, pas dibeli berapa set gitu, terus tiap hari ada yang mati gitu. Itu berarti lobsternya itu dari alam. Tuh, dia nipu ya, nipu seller, nipu customernya ya dia. Banyak sekali yang seperti itu sampai sekarang. Ada juga yang modelnya itu sistem kemitraan gitu, itu juga udah banyak itu ya. Saya juga nggak mau ngejudge kalau kemitraan itu buruk, enggak ya. Ada poin positifnya juga. Ada juga yang kemitraan jujur juga ada pastinya, cuman saya nggak tahu ya. Saya beli ini dulu juga di pengepul, nah tapi dia memang cukup bisa dipercaya ya, ini lobsternya seperti ini. Kalau yang biru gini sih asli, pasti dari budidaya, nggak mungkin alam ada yang biru gini, nggak mungkin. Kalau mungkin coba aja, pasti dia tetap bakal survive, bakal bisa hidup. Tuh, pemilihan indukan ini juga sangat penting. Ini ada yang hijau, ini dulu biru semua indukan saya, cuman karena memang kondisi kolam, terus kemudian kena sinar matahari gitu, dia warnanya bisa hijau atau coklat atau mungkin hitam. Sebenarnya enggak apa-apa sih, mau warna apa aja sama aja. Cuman memang dari warna-warna ini kita bisa tahu yang biru ini memang benar-benar dari budidaya, padahal birunya biru nyala kayak gitu. Kemudian lanjut indukan udah, terus sekarang kita lanjut ke
teknik pemeliharaannya ya, kita sudah perkenalan apa saja yang harus disiapkan dari kolam, kemudian air, kemudian aerator atau pompa itu. Oh iya, lupa ya, untuk filternya juga ya. Filter ini juga opsional sih, mau dikasih apa aja oke. Kalau outdoor seperti saya ini mungkin harus banyak-banyak dikasih di filternya ya, filter biologisnya itu harus dikasih karang jahe seperti ini saya kasih karang jahe sama kulit kerang oyster. Nah, ini bagus buat meningkatkan pH air, soalnya kalau air hujan itu pH-nya rendah, asam, jadi sangat berbahaya buat lobster. Makanya kita kasih pH buffer ya. Kalau yang main koi atau mungkin apa namanya, koi sih biasanya yang pakai pH buffer, koi atau koki itu di outdoor pasti pakai pH buffer seperti ini. Itu untuk yang susunan lainnya kayak media biologi, filter biologi atau mekanis itu ya opsional, nanti bisa di olah-olah sendiri ya. Sebenarnya sama aja sih, lobster itu mudah, nggak perlu pakai filter pun bisa. Yang penting kualitas airnya pasti, jangan sampai airnya itu amoniaknya tinggi, jangan sampai ya. Sudah, itu tadi mau masuk kemana lupa. Oh iya, masuk ke pemijahan ya. Nah, dulu kolam ini 1x3 ini saya gunakan untuk indukan. Saya isi 3 set indukan. Cuman menurut saya ini masih terlalu besar ya. Dulu saya beli harusnya 1 bulan pertama itu udah ada yang nelur, cuman ternyata belum. Entah itu saya yang salah atau gimana, saya yang kurang tahu ya. Cuman mungkin kalau saran saya sih bikin kolam yang jangan terlalu besar untuk indukan ya. Nah, sekarang indukan saya pindah nih di sini. Ini sementara masih saya campur sama yang 3 inch. Indukannya tinggal beberapa aja, ini punya saya. Kemarin juga udah laku 1 set ya, lumayan buat tambah-tambah beli pakan. Ini kolam ini saya bikin 240 kali 120. Saya sesuaikan sama tripleknya ini. Size tripleknya ini. Nah, saya sesuaikan. Saya bikin 3 tingkat. Ini mungkin habis sekitar 3 jutaan kali ya, saya lupa. Soalnya bikin sendiri saya. Bikin sendiri kalau pas hari Minggu aja, jadi sampai 6 bulan baru jadi. Nah, kembali lagi untuk indukan ini seperti sebelumnya saya sampaikan ya, yang kalau bisa itu betina lebih banyak. Karena apa? Biasanya 1 bulan pertama itu yang nelur 3 ekor. Contoh misal satu set 10 ekor, 6 betina 4 jantan ya. Bulan pertama bertelur 3 ekor. Kita karantina nih 1 2 3, kita karantina di situ. Berarti di kolam indukan itu tinggal sisa 4 ekor jantan sama 3 ekor betina ya kan 3 kan udah masuk sini. Nah, proses pemijahan ini, karantina ini itu berlangsung sekitar 1,5 bulan baru dia turun gendong semua. 1,5 bulan itu cukup lama ya. Jadi 1,5 bulan, masih 1 bulan indukan yang di kolam ini nelur lagi kan gitu. Otomatis nanti di sini habis, tinggal jantan. Nah, ini yang saya hadapi sekarang ya, semuanya udah pada bertelur ya, alhamdulillah sih semuanya bertelur. Ini semua jantan ini rencana nanti buat tahun baruan ya, nanti persiapan tahun baru ya. Sudah oke. Pemijahan sudah, kemudian untuk pakan, untuk indukan mungkin saya sarankan dikasih makanan full toge. Kalau saya sih itu ya, kalau pakan pokok saya pakai pelet, tak beliin pelet bebas, yang penting tenggelam. Kalau mau efisien ya kayak video saya yang pertama itu seperti Fengli atau mungkin pelet ikan runca kan ada yang jual ya. Itu murah, itu sekilo nih paling 20 ribuan.
Kemudian bebas sih makanannya, bisa biji-bijian juga bisa, atau enggak buat selingan kasih daun apa namanya ini, daun pisang, daun pepaya, atau daun singkong bisa juga. Cuman kalau saya memang satu kolam biasanya saya sediakan satu daun pisang buat cemilan. Ini barusan habis saya buang, besok tak cariin daun pisang tuh buat cemilan mereka. Kita kasih makan, kalau saya tuh kasih makan cuman sekali, kalau malam hari aja paling, soalnya pagi kerja. Terus kemudian kita bahas lagi, untuk pakan 2 hari biasanya saya kasih toge yang dikasih air panas gitu. Toge kasih air panas, didiamkan sampai dia turun. Kalau toge kan ngambang tuh, kalau bisa kasih air panas dulu sampai dia turun. Nah udah, kalau udah turun udah adem gitu airnya itu udah gak adem, baru dibuang, kita masukkan togenya kayak gitu. Boleh toge boleh, tapi paling bagus toge sih. Kalau mau ikan gitu juga bisa. Ini makan apa aja dimakan. 2 hari toge, terus 1 harinya pelet. Jadi pelet. Makan sudah. Kalau indukan itu, kalau toge bagus buat merangsang spermanya ya. Jadi memang kalau saya push toge terus cepet banget, setengah bulan itu dia udah bertelur lagi sebenarnya. Sudah, pemilihan indukan sudah, pemijian sama pakan sudah, kemudian pementasan nih, penetasan. Nah untuk penetasan kan saat sudah bertelur lobsternya itu kita karantina kan, kita pindah satu-satu itu, kita diam. Biasanya mereka bertelur itu menetas itu 1,5 bulan. Nah, itu yang agak lama, 1,5 bulan seperti ini. Kalau ini sistemnya bebas sih, mau biar sampai di sini sampai netas, nanti dibiarin seminggu atau sebulan baru dipindah lagi, terus tempatnya dipakai lagi gitu, nanti sesuai sama itu aja, kondisi ini panjenengan. Jadi opsional. Kalau saya itu paling gini, nanti sebulan saya pindah ke atas, ke kolam yang atas itu. Sebulan saya pindah ke atas, nanti biar dia turun gendong di sana itu. Kalau turun gendong di sini repot. Repot guys. Nah, dulu saya pernah sini, dulu kolam kecil ya, saya di pojok sana itu, karantinanya pojok sana, terus dia netas di sini, terus mindahnya ke sini susah. Ini dulu juga pembesaran buraya dulu, mindahnya susah, ngambil satu-satu harus disipon. Cuman nggak tega ya kalau disiponnya. Paling itu. Untuk pakan sih jangan terlalu banyak. Oh iya, untuk indukan juga pakan jangan terlalu banyak, secukupnya aja. Nanti disesuaikan deh. Kalau semisal dikasih toge 30 gram terlalu banyak ya nanti dikurangin lagi gitu. Kalau ini kasih pakan bebas, pelet bisa, toge bisa, jagung direbus bisa, kacang hijau gitu juga bisa, yang penting tenggelam dan jangan banyak-banyak, intinya itu. Udah mudah kok. Kalau mau karantina gini pakai aerator juga bisa ya, opsional kayak yang saya jelaskan tadi. Kalau mau airnya tinggi 10 cm ke atas kasih aerator tuh. Kalau mau nggak pakai aerator kasih air yang rendah, paling enggak satu badannya dia itu. Nah ini jangan lupa, biasanya dulu saya kasih ketapang, daun ketapang kering tuh. Cuman itu juga opsional sih. Dulu bagus, saya kasih daun ketapang kering itu, dia jadi semua, nggak ada yang berjamur, banyak banget dulu. Cuman ini kemarin saya coba pakai karang jahe, malah pada berjamur. Mungkin karena saya kurang bersih-bersih mungkin tuh. Nah ini juga diperhatikan ya untuk kebersihannya ya, jangan sampai kayak kejadian kak saya juga, lumpur-lumpur sisa makanan diambili, disipon, dan sampai nanti berjamur telurnya. Nanti kalau berjamur mereka rontok pasti
Terus setelah sudah turun gendong, biasanya benih-benih itu burayanya dia masih menyimpan sisa makanan sampai 4 hari 5 hari. Jadi jangan terlalu banyak ngasih makan, ngasih pelet ini jangan kasih terlalu banyak. Nanti kalau sudah 5 hari atau seminggu bisa dikasih kuning telur atau mungkin putihnya, itu juga makan apa aja dimakan sih. Tapi yang paling bagus itu ya kayak telur atau enggak jagung rebus, itu karena proteinnya tinggi. Yang penting yang agak lunak dulu ya. Kalau kayak kacang hijau itu juga bagus, tapi mungkin bisa direbus dulu tuh. Terus mungkin sampai dari buraya itu sampai dia besar, dari ukuran baru netes sampai dia siap konsumsi, siap jadi indukan, itu mungkin sampai 5-6 bulan sih. Kalau dari buraya pengen cepet dipus makanan hidup seperti lur itu. Kalau buraya bagusnya lur sih. Nanti kalau agak besar dari 2 inci 1 inci kasih cacing ANC atau cacing bebas, cacing apa aja. Bentar, ini nyandung-nyandungi terus. Masih berantakan ya kolamnya, belum sempat saya tata. Terus kemudian udah ya, paling itu aja ya kalau untuk panen. Nah, ini tadi kita udah bahas banyak. Dari awal kita siapkan kolam, kita siapkan air, terus seperti kita siapkan aerator juga, cara pengolahan airnya sudah saya bahas panjang detail. Mungkin kalau ada ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Oke, kemudian sudah semua itu udah. Nah ini masalah penjualan. Masalah penjualan ini sebenarnya kalau lobster itu nggak usah bingung ya guys. Lobster itu bisa dijual dari bibit sampai dia indukan, bisa sampai konsumsi. Nah, saya kasih tipsnya nih, nanti untuk video berikutnya saya kasih tips nih gimana cara ngejualnya gitu, atau ini pasar mana nih yang harus saya harus saya tuju nih, mau ngejual mana dulu nih gitu. Nanti kita bahas di next video ya. Mungkin untuk saat ini cukup. Kalau ada pertanyaan bisa bisa ditanyakan. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya guys ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.